Masuk sekolah tahun ini atau tahun depan ya? Hati-hati, terlalu cepat memasukkan anak ke SD bisa bikin anak stres seumur hidup. Hai parents, setiap memasuki tahun ajaran baru, tak sedikit orang tua yang galau tentang kapan ya waktu yang tepat untuk anak ini masuk ke sekolah. Selain karena pertimbangan biaya, usia ini juga menjadi pertimbangan utama bagi orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah. Sebuah penelitian dari Harvard Medical School ini menemukan bahwa anak-anak yang memulai sekolah pada usia lebih muda memiliki kemungkinan 34% lebih mudah didiagnosis ADHD dibandingkan dengan teman-teman mereka yang lebih tua. Hal ini karena emosi dan kemampuan kontrol diri yang belum berkembang sepenuhnya. Selain itu, anak-anak yang disekolahkan terlalu dini ini lebih rentan mengalami tekanan dan juga stres. Anak-anak seharusnya masih memiliki banyak waktu untuk bermain dan berinteraksi dengan dunia sekitar pada usia di bawah 6 tahun. Nah, kalau dilihat dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang calon murid berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar kelas 1 SD. Sementara itu pada pasal 11 ini memuat ketentuan usia paling rendah 6 tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan bagi calon murid yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa serta kesiapan psikis. Calon murid yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa dan kesiapan psikis harus dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Dengan aturan baru ini, anak usia 7 tahun bisa mendaftar ke SD. Kalau usia SD 6 tahun, apakah anak harus mulai masuk TK di umur 4 tahun ya? Nah, ini nih yang menjadi kebingungan orang tua. Untuk menjawab kebingungan parents, Okezone sudah bertanya nih kepada ahlinya. Dalam wawancara bersama ahli terapis okupasi anak, Aulia Fitriani, usia ideal anak masuk SD adalah 7 tahun. Alasannya karena usia 7 tahun ke atas ini, anak sudah masuk pada fase operasional konkret. Apa itu? Operasional konkret adalah fase di mana anak sudah mulai bisa bernalar. Mereka sudah mulai bisa mengurutkan, sudah mulai bisa mengambil kesimpulan. Kognitif seperti itu yang dibutuhkan nih oleh anak ketika mempelajari pelajaran akademis di sekolah dasar. Memang paling idealnya 7 tahun gitu. Tapi memang ada beberapa kasus di mana mungkin anaknya ini misalnya gifted, dia memang IQ-nya sangat amat tinggi sehingga dia mungkin bosan kalau hanya main-main saja. Nah, itu nggak perlu kita tahan juga gitu. Nah, tapi pada beberapa catatan. Jadi sebaiknya memang idealnya di usia 7 tahun seperti itu. Kalau 6 tahun ya boleh tadi benar, tapi dengan catatan tertentu. Kalau misalnya memang anaknya udah kayak dia emang seneng banget, ngebet banget, dan memang setelah dilakukan pemeriksaan dari psikolognya juga ya nggak apa-apa nih, aman untuk sekolah gitu ya, itu oke sih, nggak apa-apa. Berarti ada tanda-tanda ya yang dilihat sama itu kan harus ada suratnya kan, surat keterangan dari psikolog kalau anak ini mampu untuk masuk SD gitu kan, Miss? Iya, betul. Berarti psikolog melihatnya seperti apa ya, anak-anak yang emang udah siap dan yang belum siap itu ciri-cirinya gimana gitu, Miss? Oke, nah ini sebelumnya mungkin saya mau jelasin dulu. Jadi saya di sini bukan psikolog, tapi saya biasa bekerja dengan psikolog gitu ya, dan biasa bekerja dengan anak-anak yang memang usia sekolah dasar juga, atau usia yang antara mau ke sekolah dasar gitu ya. Jadi kalau misalnya psikolog pendidikan itu biasanya mereka melihatnya anak-anak yang siap untuk masuk sekolah dasar ya pastinya anak-anak yang sudah bisa mengikuti instruksi 3 tahap ke atas. Instruksi 3 tahap tuh gimana? Misalnya kayak, ayo lepas kaos kakinya, lepas sepatu, habis itu simpan di rak gitu. Itu kan ada 3 tahap gitu ya. Atau misalnya kayak, ayo semuanya simpan dulu tasnya, kita berbaris di tengah ya, yang anak laki-laki di sebelah kiri, anak perempuan di sebelah kanan. Nah, itu kan ada 4 tahap. Nah, seperti itu, instruksi seperti itu. Karena nantinya anak itu di usia sekolah dasar itu sudah lebih ke 1 guru atau mungkin 2 guru dalam 1 kelas, tidak lagi misalnya ada
Dan satu kelas itu kan kalau di kebanyakan sekolah dasar itu kan sudah ada 15 murid ke atas gitu ya, atau bahkan 20 murid ke atas gitu. Jadi satu guru nggak bisa nih merhatiin si anaknya. Jadi anak harus bisa denger instruksi secara verbal aja terus mengikuti. Nggak bisa nih kayak pas lagi masih TK, misalnya kalau dia masih belum ngerti, ya gurunya masih bisa nih ngarahin gitu ya, ngingetin. Nah, paling pertama sih itu. Kemudian juga kita lihat lagi nih dari kemampuan atau perkembangan sensori motoriknya. Misalnya kayak kemampuan duduknya gimana, udah bisa lama belum, masih goyang-goyang nggak duduknya gitu. Karena kalau misalnya kualitas duduknya aja masih belum optimal, nanti kemampuan fokusnya pun akhirnya nggak optimal, seperti itu. Kalau fokusnya nggak optimal, akhirnya percuma. Jadi apa yang diajarkan itu nggak masuk gitu ya. Hal yang harus dipersiapkan oleh orang tua sebelum anak masuk sekolah apa aja ya? Nah, ini dia. Agar anak bisa optimal belajar di sekolah, orang tua itu harus menjalankan perannya dengan baik. Persiapkan kemandirian anak sebelum masuk sekolah. Nah, pasti kan 7 tahun belum yang matang banget, dan itu seharusnya tidak apa-apa sebetulnya untuk masuk sekolah dasar gitu ya. Nah, kemudian apa yang perlu disiapkan nih oleh orang tua, oleh ayah dan ibu gitu ya. Pasti yang paling pertama kita sounding terus gitu ya untuk kayak persiapan emosionalnya anak nih. Itu dulu yang paling penting gitu ya. Buat kayak nanti adik atau kakak ini mau masuk sekolah seperti ini. Kalau bisa juga ketika survei sekolah itu anaknya diajak, diberi kesempatan untuk memilih, untuk nanya-nanya juga ke orang tuanya tentang si sekolahnya gitu. Jadi anaknya terlibat juga, dia bisa menentukan juga dia nyamannya di mana, seperti itu. Kemudian juga kemandiriannya jadi kayak misalnya berpakaian, seharusnya berpakaian ini memang tahap perkembangannya tuh sudah jauh dari sebelum mungkin 3 tahun. Nah, tapi di Indonesia ini masih banyak sekali yang TK itu masih sering dipakein bajunya. Nah, sebaiknya kalau masuk sekolah dasar ini kita persiapkan dengan lebih matang lagi, berpakaian sudah bisa sendiri. Karena nanti kan udah bener-bener dilepas nih ke toilet, harusnya bisa sendiri nih lepas pakai celana seperti itu. Terus juga makan sendirinya biar bisa lebih oke bareng sama teman-temannya, seperti itu. Nah, kemudian sih mungkin itu ya sebenarnya kalau misalnya terkait dengan kognitif, sebetulnya nggak jadi satu hal yang krusial banget sih sebetulnya gitu. Yang penting itu dulu aja. Terus apakah penting untuk cek ke psikolog pendidikan? Jadi kalau misalnya mau cek kesiapan sekolah itu ke psikolog pendidikan. Penting banget sih menurut saya, karena di klinik saya banyak banget menemui anak-anak yang udah masuk sekolah dasar, udah kelas 2, udah kelas 3 gitu ya. Nah, terus mengalami kesulitan nih di sekolahnya gitu kan. Udah terlanjur masuk sekolah gitu. Nah, ternyata anaknya sebenarnya belum siap nih gitu, tapi sudah dipaksa siap seperti itu. Nah, akhirnya jadi ada banyak permasalahan yang kita tidak inginkan lah, nggak cuma ke anaknya tapi ke orang tuanya juga biasanya pasti kena mentalnya juga nih gitu kalau keburu-buru masukin anak ke SD gitu. Buat parents yang udah terlanjur menyekolahkan anak sebelum 7 tahun, jangan sedih atau merasa bersalah. Pasti ada hal positifnya kok. Tetapi jika parents merasa memerlukan diskusi atau bantuan, bisa langsung menghubungi psikolog pendidikan. Psikolog ini akan menilai apakah sang anak menunjukkan dampak negatif atau tidak. Jika iya, tentu diperlukan terapi. Tetapi jika tidak, parents bisa terus melakukan pendampingan agar tumbuh kembang anak ini sesuai dengan usianya. Tetapi yang paling penting ini jangan sampai anak merasa tertekan, terutama di sekolah hanya karena keegoisan orang tua. Parents, yuk ambil waktu sejenak, lihat kesiapan anak, bukan sekedar usianya. Karena pendidikan ini bukan balapan, tetapi perjalanan.